Bos-bos, belakangan ini lini masa media sosial dipenuhi dessert viral dari negeri ginseng Korea Selatan. Teksturnya kenyal, isiannya mewah, dan setiap kali dibelah langsung bikin orang berhenti scroll. Duh, kalau secuy ini sih, gimana nggak FOMO buat ikutan jual, biar tambah cuan. Halo bos, saya Bella, saya owner dari Froziland. Saya sudah mulai jualan kue di rumah dari tahun 2017 dan saat ini saya jual menu yang lagi viral di Korea Selatan namanya Dubai Chewy Cookie. Penasaran bos? Tetap di Cuan Bos! Bos, Dubai Chewy Cookie mulai ramai dibicarakan setelah muncul di berbagai konten food kreator Korea. Gak cuma di review, dessert ini juga ikut nongol di vlog, short content, sampai ke variety show yang ditonton jutaan orang. Seperti tren Korea pada umumnya bos, yang viral bukan cuma rasa, tapi visual, tekstur, serta sensasi saat memakannya. Ketika satu potong cookie bisa jadi konten, maka permintaan bisa langsung naik tajam. Sebenarnya juga aku tahu Dubai Chewy Cookie ini lagi viral juga dari followersnya Froziland. Dia minta kita jual itu, terus aku riset dan ternyata bahan-bahannya tuh mirip kayak menu kita yang pernah ada namanya Dubai Coklat, cuman beda di luarannya aja. Jadi ya udah karena aku udah kebayang nih bikinnya gimana ya aku hadirin aja gitu sih menu Dubai Chewy Cookie-nya. Menariknya, Dubai Chewy Cookie sebenarnya bukan sesuatu yang benar-benar asing buat pasar dessert Indonesia. Kombinasi coklat, pistachio, tekstur chewy, semua masih masuk di lidah lokal bos. Yang membedakan adalah cara tren ini dikemas dan dibawa dari Korea ke meja makan kita. Awal mulanya sebenarnya dari pas aku SMA. Jadi karena waktu itu kebutuhan sih, jadi kondisinya papa aku sakit dan aku harus cari uang sendiri. Jadi makanya aku jualan keliling ke kelas-kelas gitu. Terus SMA, kuliah aku bawa tuh tetap jualan dan setelah lulus juga aku lanjutin. Nah alhamdulillahnya di tahun 2022 itu si Froziland ini viral gitu, jadi aku seriusin. Dari sinilah cerita Froziland berjalan bos. Bisnis yang tumbuh bukan dari modal besar, tapi dari kebiasaan dalam membaca kebutuhan pasar. Jadi ketika meal crepes itu trennya udah hilang, ada terus tuh bermunculan tren-tren makanan lainnya kan. Nah customer-customernya Froziland tuh kayak nagih gitu, kayak Kak jual ini dong yang lagi viral gitu. Nah jadinya si Froziland ini udah dikenal customer kita tuh yang ngejual yang viral-viral gitu. Jadi ketika ada menu tren baru, mereka nyarinya di Froziland. Dalam dunia dessert, tren bisa datang dan pergi bos. Meski begitu, ada satu hal yang tetap, yakni customer yang sudah terbiasa mencari hal baru. Ketika brand sudah menempel sebagai tempatnya menu viral, setiap tren baru pun jadi lebih mudah diterima pasar. Oke, jadi emang pembuatannya tuh rada gampang-gampang susah di saat marshmallow itu dilelehin karena dia harus terus diaduk, terus juga pas udah step selanjutnya itu mesti terus cepet diselesaikan gitu karena kalau enggak nanti si marshmallow-nya akan keras. Jadi emang harus hati-hati dalam pembuatan si pelelehan marshmallow-nya sih Kak. Dubai Chewy Cookie memang terlihat sederhana bos. Tapi di balik tampilannya yang instagramable, proses pembuatannya menuntut presisi loh. Tekstur chewy yang jadi ciri khas dessert Korea nggak bisa asal jadi. Waktu, suhu, dan kecepatan produksi jadi penentu akhir kualitas. Salah sedikit, nggak cuma teksturnya yang gagal, tapi daya tarik produknya pun bisa ikut turun. Nah, bos, kalau produknya udah mantap, tinggal gimana caranya memperkenalkan produknya ke customer.
Kita lagi organik konten yang kita produksi aja sih, udah jarang banget endorse influencer sama KOL gitu. Kalau selebihnya marketing lewat ads udah nggak pernah. Jadi lewat konten yang diproduksi aja yang dari kaminya. Kontennya macem-macem gitu, kayak ada tren reels apa kita ikutin, sound viral apa kita pakai gitu. Jadi alhamdulillah algoritma si sosial medianya Froziland cukup baik sih Kak, alhamdulillah. Di tengah ramainya brand yang kejar endorse dan iklan, Bella justru lebih memilih jalur berbeda, Bos. Dari proses produksi, tampilan dessert, sampai momen ketika cookie dibelah. Semua dijadikan bahan utama konten, Bos. Ngaruh banget sih Kak, soalnya customernya Froziland itu kebanyakan milenial dan Gen Z yang aktif banget sosmed dan tipikalnya tuh FOMO gitu kalau ada tren-tren. Jadi ketika kita hadirin menu baru yang lagi viral atau yang lagi tren, terus kita bikin kontennya di sosial media, itu ngaruh banget ke penjualan kami. Jadi orang dari mana aja tuh bisa nyamperin toko kita, walaupun masuk banget ke perumahan tuh tetap nyampe gitu sampai depan toko gitu. Untuk menjaga loyalitas, Froziland juga rutin memberikan promo yang diumumkan langsung lewat media sosial, Bos. Hasilnya, dari usaha yang awalnya dijalankan sendirian, kini dikelola oleh tim sebanyak 6 orang. Dengan 2 cabang aktif di Rawamangun dan Duku Zamrud, Bekasi. Di 2 cabang tuh total 150 habis. Kalau di total sama produk keseluruhannya, 1 cabang tuh bisa 200 produk terjual, Kak. Kita ngambil marginnya nggak terlalu tinggi sih, Kak. Nggak juga terlalu rendah juga, jadi kayak tengah-tengah aja. Sebenarnya dari harga Dubai Chewy misalnya, yang jual 60.000 tuh itu ngambil untungnya bisa 200% gitu untuk semua produk. Kalau di akhir pekan, Chewy Cookie bisa terjual 150 pieces dari 2 cabang dengan harga jual per piece-nya Rp38.000. Kebayangkan, Bos, cuannya? Itu baru dari penjualan Chewy Cookie-nya aja, Bos. Belum digabung dengan penjualan produk lain. Tapi, Bos, ingat ya, bisnis makanan viral selalu datang dengan resikonya sendiri. Tantangannya bahan baku sih, soalnya kalau lagi viral gini kan bahan bakunya jadi pada rebutan kan. Terus juga suppliernya juga kayak kaget juga kan kalau banyak yang tiba-tiba beli. Jadi si supplier yang nggak siap, si yang sellernya lagi banyak yang nyari gitu. Si penjual-penjualnya lagi banyak nyari bahan baku tersebut. Jadi suka tiba-tiba langka gitu. Emang favoritnya orang Indonesia sih kayaknya si yang isian Dubai Chewy Cookie. Mungkin Dubai Chewy Cookie-nya nggak berlangsung lama, tapi Dubai-Dubaian yang barunya lagi tuh bakalan ada gitu nanti. Dan seperti tren Korea pada umumnya, Bos, satu menu mungkin akan berganti. Tapi rasa suka pasar terhadap flavor Dubai atau Timur Tengah diprediksi masih akan panjang. Artinya, nggak hanya Dubai Chewy Cookie aja, tapi varian dan modifikasi baru yang bisa jadi gelombang berikutnya. Nah Bos, saya punya tips nih buat kalian yang mau memulai bisnis makanan viral. Yang pertama, jangan nunggu siap untuk memulainya, tapi berani aja dulu. Yang kedua, riding the wave dan harus pintar cari celah dan peluang bisnis. Dan yang paling penting, cuan Bos!